Viewers, saat ini ilmu kedokteran telah banyak mengalami perkembangan, bukan hanya yang berhubungan dengan pengobatan saja, melainkan juga terkait dengan metode kedokteran lainnya, termasuk metode melahirkan untuk ibu hamil. Setiap ibu hamil tentu akan memilih proses melahirkan yang nyaman dan terbaik untuk kesehatannya serta buah hati yang akan dilahirkan. Setidaknya terdapat 2 cara melahirkan yang umum dilakukan, yakni persalinan secara normal dan melalui operasi sesar. Melahirkan secara alami memang seringkali sulit dilakukan. Sebagian besar wanita merasa panik duluan sebelum menjalani prosesnya, sehingga menjadi semakin resah dan memicu kelelahan serta menghambat persalinan. Jika saat ini Anda sudah memasuki kehamilan trimester ketiga, mulailah pikirkan metode persalinan seperti apa yang ingin dilakukan. Mungkin mama dan calon mama ingin mencoba metode melahirkan terbaru, seperti yang direkomend tim Daily Lifestyle berikut ini. Ya, pemilik nama lengkap Novelita Damanik atau yang akrab disapa Bidan Novel ini tengah menjadi sorotan publik karena metode tiup-tiup yang sering ditayangkan di akun sosial medianya. Bidan yang modis, stylish, dan sedang viral ini kerap membagikan video melahirkan dengan metode tiup-tiup di akun media sosial pribadinya. Sejak saat itulah namanya banyak disebut di berbagai media dan banyak calon mama yang ingin proses persalinannya dipandu bidan viral tersebut. Dalam bio akun Instagramnya, Bidan Novel menuliskan bahwa dirinya merupakan founder metode melahirkan tiup-tiup tanpa mengejan dan tanpa robek. Dengan metode ini, diharapkan mama tidak mengalami trauma berlebih pasca melahirkan. Bidan berusia 35 tahun ini sering mengunggah tips dan edukasi seputar persalinan di akun Instagramnya. Bidan cantik, nyentrik, dan penuh intrik ini kerap membuat video yang memiliki nilai edukasi untuk mama-mama yang akan menjalani persalinan. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat ibu hamil happy agar mereka tidak merasa lelah atau resah. Bidan Novel biasanya dibantu timnya mengajak para pasiennya dan mengajarkan gerakan dance. Mereka selalu berusaha membuat bumi lupa akan rasa sakit saat kontraksi. Mama bisa mencoba membubuhkan sedikit makeup sebelum proses persalinan. Selain mengalihkan perhatian, makeup juga bisa bikin mama lebih percaya diri. Video yang diunggah di akun Instagram dan channel YouTube pribadinya membuat warganet terheran-heran. Melalui akun media sosialnya, Bidan Novel juga mencantumkan harga persalinan di kliniknya yang sangat terjangkau. Ia hanya mematok sekitar 2 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Ia juga menyediakan layanan VIP yang tarifnya cukup dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah. Ia sengaja memasang tarif dengan harga standar karena dirinya ingin ibu hamil bisa nyaman dari segi ekonomi dan mendapatkan pelayanan maksimal. Ia pun beberapa kali memperkenalkan pasien yang datang dari luar Jakarta seperti Bandung, Surabaya, hingga Malaysia. Hingga kini banyak sekali pasien Bidan Novel yang berencana ingin melahirkan didampingi dirinya. Namun sang bidan yang memiliki klinik di daerah Depok, Jawa Barat ini mulai membatasi jumlah ibu hamil yang ingin memeriksakan kandungannya atau melakukan persalinan dengan cara mendaftar via online lebih dulu. So, viewers, apakah Anda tertarik untuk mencoba melahirkan dengan menggunakan metode tiup-tiup ini? Selamat mencoba ya! Viewers, telah mengandung janin selama kurang lebih 9 bulan lamanya, maka tiba saatnya bagi seorang ibu untuk melahirkan sang buah hati. Momen itu tentu sangat ditunggu-tunggu, tapi juga kadang menimbulkan ketakutan tersendiri bagi para calon ibu. Sejak awal kehamilan, Anda perlu menentukan jenis persalinan apa yang akan ditempuh. Namun kini persalinan tidak hanya sebatas persalinan normal dan sesar saja. Ternyata ada beberapa metode persalinan lain dan sudah dicoba oleh para selebriti tanah air kita. Di antaranya adalah
Yap, yang pertama ada home birth. Metode ini banyak dipilih bagi sebagian wanita yang menganggap rumah sakit tampak menyeramkan, sehingga beberapa di antaranya memilih untuk melahirkan di rumah atau yang lebih dikenal dengan istilah home birth. Home birth menjadi salah satu metode persalinan yang sampai saat ini masih banyak dilakukan, khususnya bagi ibu hamil di daerah pelosok, namun ibu hamil perkotaan juga hingga kini banyak melakukannya. Seperti yang dilakukan Kartika Putri. Sejak awal kehamilannya, artis berusia 29 tahun ini memang pro melahirkan normal. Dan setelah tahu bahwa tak ada masalah dalam kandungannya, artis berhijab ini makin percaya diri melahirkan di rumahnya sendiri. Menariknya lagi, Kartika Putri melahirkan normal di rumah tak diketahui oleh keluarganya, termasuk suaminya. Berikutnya ada metode water birth. Ya, metode persalinan ini sama saja seperti melahirkan normal. Hanya saja ada sedikit modifikasi yang dilakukan, yaitu prosesnya dilakukan di dalam air. Selama proses water birth berlangsung, ibu hamil akan berendam di dalam bak atau kolam berisi air hangat. Menurut American Pregnancy Association, air hangat dapat membantu menenangkan dan mengurangi rasa sakit. Dengan demikian, Anda dapat melahirkan dengan lebih nyaman dan minim rasa sakit. Tak hanya bermanfaat bagi ibunya saja, manfaat water birth juga dapat dirasakan oleh bayi pada saat bayi dilahirkan. Si kecil akan langsung bersentuhan dengan air hangat di bak dan bayi akan merasa lebih tenang karena seolah-olah masih dikelilingi oleh cairan ketuban dalam kandungan. Hal ini membantu mencegah stres pada bayi baru lahir. Dan berikut selebriti yang melahirkan di dalam air. Di antaranya adalah penyanyi Andin Aisyah yang baru saja melahirkan anak keduanya di bulan Mei 2020 lalu. Kedua buah hatinya yang bernama Anakku Askara Biru dan Anakku Tarisma Jingga dilahirkan melalui proses persalinan dengan metode water birth. Personel B3, Widi Mulia, menjadi artis selanjutnya yang menggunakan metode water birth. Istri dari aktor Dwi Sasono ini memilih melahirkan anak ketiganya dan Bagus Satrio Sasono di sebuah villa indah Swarga Loka yang berada di kawasan Ubud, Bali 25 Januari 2015 silam. Berikutnya ada Sherina Gunawan. Selebriti yang dikenal sebagai artis FTV ini tak perlu menunggu lama memiliki momongan. Anak pertamanya, Ryaska Dharma Situmeang yang lahir pada tahun 2014 dan disusul kemudian di tahun 2018, Sherina Delon kembali melahirkan anak keduanya yang bernama Sea Dedari Situmeang. Dilahirkan dalam proses yang sama, yakni metode water birth. Metode ini memang dipilih istri Rian Delon ini karena ia memang takut dengan peralatan rumah sakit. Dan yang ketiga ada metode hypnobirthing yang belakangan ini menjadi tren di kalangan ibu hamil, khususnya bagi mereka yang takut melahirkan. Hypnobirthing akan membuat Anda bisa melahirkan dengan nyaman, tenang, dan minim rasa sakit. Hypnobirth adalah proses persalinan yang menggunakan metode hipnosis dan teknik relaksasi. Kedua hal tersebut dapat membantu para calon ibu dalam mengatasi ketakutan, kecemasan, ketegangan, hingga rasa sakit saat melahirkan. Hipno akan membuat para ibu mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sukses atau tidaknya proses hypnobirthing tergantung dari sugesti masing-masing. Semakin baik sugesti Anda dalam menciptakan suasana melahirkan yang menyenangkan, maka proses persalinan juga akan berjalan dengan lancar. Dan salah satu selebriti yang menggunakan metode ini ada selebriti cantik Nadia Mulya. Wanita berusia 38 tahun ini melahirkan anak keempatnya, Niluh Alessandra Mulya Mudijana, melalui proses hypnobirthing.
Nadia juga mengaku selama masa kehamilannya berusaha untuk mengikuti terapi hypnobirthing supaya persalinannya normal. Selain Nadia Mulya, ada mama muda Shirin Sungkar. Saat proses melahirkan anak keduanya yang diberi nama Cut Hawa Medina Al-Fatih 25 Juli 2016 lalu, ibu 3 anak ini menggunakan teknik hypnobirthing yang mengajarkan mengontrol pernafasan sang ibu. Metode itu dipercaya cukup efektif membuat seorang ibu melahirkan tanpa nyeri. Lucunya, sang suami Teguh Wisnu yang setia menemani Shirin di ruang operasi justru tak bisa melawan tawanya melihat Shirin yang tengah berjuang melahirkan sambil menggunakan teknik pernafasan tersebut. Wisnu mengaku heran lantaran Shirin saat melahirkan anak pertamanya, Teguh Adam Al-Fatih, tidak menggunakan metode hypnobirthing.